Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur tiada henti-hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita yang tidak ada putus-putusnya, ya. Dari mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur lagi, ya. Semua nikmat yang kita rasakan berasal dari Allah. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabul Ilmi, ya, dan kita sudah sampai pada bab yang ketiga dan pasal yang kedua, yaitu akhta yajibul hadaru minha, ya. Kesalahan-kesalahan yang perlu diwaspadai oleh para penuntut ilmu, ya. Dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya tentang kesalahan yang pertama, yaitu al-hasad, ya. Kemudian juga kita sudah sedikit, ya, kupas dari kesalahan yang kedua, yaitu berfatwa tanpa ilmu, ya. Dan kita berakhir pada pertemuan sebelumnya pada pembahasan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau, ya, pun, ya, diam tatkala ditanya tentang sesuatu terkait agama ini sementara beliau tidak mengetahuinya. Maka beliau diam sampai wahyu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana, ya, Rasulullah SAW pun, ya, tidak mau memfatwakan sesuatu tanpa landasan ilmu, ya, tanpa dalil, ya. Maka beliau diam. Di sini dibuktikan dengan beberapa firman Allah Azza wa Jalla, ya. Di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat 4 yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, dan juga surat Al-Kahfi ayat 83, ya, dan juga surat Al-A'raf ayat 187, ya. Kita ambil yang terakhir saja, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapankah waktunya hari kiamat tersebut? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Nabi SAW tidak menjawab pertanyaan itu sampai turun wahyu, ya. Qul, katakan wahai Muhammad, Allah perintahkan untuk mengatakannya. Innama ilmuha 'inda rabbi, ya. Bahwasannya, ya, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Kapan terjadinya itu hanya Allah yang tahu, ya. La yujalliha liwaqtiha illahu, ya. Tidak akan ditampakkan, ya, pengetahuan tentang hari kiamat itu kepada siapapun. Hanya Allah saja yang tahu. Demikian juga para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ya. Mereka tidak mau mengatakan sesuatu tentang agama Islam ini tanpa dilandasi dengan ilmu. Mereka tidak mau berfatwa kecuali dengan ilmu yang mereka ketahui, ya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa riwayat, ya, dan juga perkataan mereka, ya. Di sini disebutkan oleh muallif, ya, qala al-muallif rahimahullah, fa huwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yaqul, ya. Inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Ia mengatakan, ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni.
"Idza ana qultu fi kitabillahi bighairi ilm." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, langit yang mana yang akan memayungiku? Ya. Bumi mana yang akan bisa aku pijak apabila aku mengatakan di dalam Al-Quran, dalam kitabullah, ya, tanpa ilmu, tanpa ilmu. Dia bagaimana rasa takut beliau radhiyallahu anhu, ya, tentang ucapannya, ya, apabila menyelisihi dalil, ya. Ucapannya yang dilandasi dengan ketidaktahuan. Beliau takut untuk mengucapkan hal tersebut, ya. Oleh karenanya beliau sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa. Wa huwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ini dia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Tanzilu bihil hadithah fayujmi'u laha as-sahabah wa yastashiruhum fiha. Inilah Umar bin Khattab, ya. Pernah terjadi suatu kejadian, maka beliau mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah dengan mereka terkait dengan kejadian tersebut. Jadi beliau tidak mau mengambil keputusan sendiri. Beliau takut, ya, kalau beliau mengambil keputusan tanpa ilmu. Qala Ibnu Sirin, Ibnu Sirin pernah mengatakan, lam yakun ahadun ahyab mimma la ya'lam min Abi Bakar. Kata Ibnu Sirin, tidaklah ada seorang pun yang paling takut, ya, terhadap apa yang tidak ia ketahui daripada Abu Bakar. Ya. Dia sangat takut kalau dia mengucapkan sesuatu yang sebetulnya dia tidak memiliki ilmunya. Ya. Walam yakun ahadun ba'da Abi Bakar ahyab bima la ya'lam min Umar. Dan tidak ada seorang pun setelah Abu Bakar yang paling takut, ya, untuk mengatakan sesuatu tanpa ilmu selain Umar bin Khattab. Ya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ayyuhan nas man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyaqul bihi wa man lam yakun 'indahu ilmun falyaqul Allahu a'lam. Kata Ibnu Mas'ud, wahai sekalian manusia, man su'ila an ilmin, siapa saja yang ditanya tentang suatu ilmu, ya'lamuhu, yang ia mengetahui ilmu tersebut, falyaqul bihi, maka hendaknya dia mengatakannya atau menjawabnya, ya, dengan ilmu yang ada pada dirinya. Ya. Jangan disembunyikan ilmu tersebut, ya, tidak boleh. Ya. Wa man lam yakun 'indahu ilmun falyaqul Allahu a'lam. Kalau seandainya yang ditanya ini tidak memiliki ilmunya, ya, falyaqul Allahu a'lam, maka hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Ya. Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Karena, ya, termasuk ilmu adalah ketika seorang tidak mengetahui sesuatu, ya, ia mengatakan Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Ya. Itu juga bagian dari ilmu. Ya. Oleh karenanya ketika seorang mengatakan sesuatu tanpa ilmu ini tidak dibenarkan. Ya. Wa su'ila Asy-Sya'bi an mas'alatin faqal. Dan Asy-Sya'bi pernah ditanya tentang suatu masalah, lalu ia mengatakan, la uhsinuha, ya, aku tidak mengetahuinya, aku tidak bisa menjawabnya. Ya. Faqala lahu ashabuhu, maka sahabat-sahabatnya mengatakan kepadanya, qad istahyaina lak, sungguh, ya, kami telah malu karena ucapanmu tadi. Ya. Engkau telah membuat kami malu. Ya. Engkau ini seorang ulama, ya, tapi engkau ditanya tentang suatu masalah engkau tidak tahu. Ya. Faqal, maka Asy-Sya'bi mengatakan, lakinnal malaikah lam tastahi hina qalat la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata Imam Asy-Sya'bi, beliau mengatakan, akan tetapi para malaikat, ya, mereka tidak malu ketika mereka mengatakan la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, ya Allah. Maka ini menunjukkan bagaimana kedalaman ilmunya Asy-Sya'bi. Ya. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan melanjutkan. Wa hunaka amthilatun katsirah 'ala al-ifta' bighairi ilm. Ya. Terdapat banyak contoh-contoh, ya, yang menggambarkan kepada kita bagaimana bahayanya seorang berfatwa tanpa ilmu. Ya. Di antara contoh-contoh tersebut, ya,
adalah salah satu fatwa annal maridha idza tanajjasat thiyabuhu wa lam yumkin an yutahhiraha yufta bi annahu la yusalli hatta yutahhira thiyabahu. Bahwasannya seorang yang sakit, ya, ini di antara fatwa yang salah, ya, fatwa yang tanpa dilandasi dengan ilmu, ya, bahwasannya orang yang sakit apabila pakaiannya terkena najis, ya, dan dia tidak mampu atau tidak mungkin untuk membersihkan najis tersebut, ya, maka difatwakan kepadanya bahwasannya dia tidak perlu sholat sampai dia membersihkan najis tersebut dari pakaiannya. Ya. Wa hadhihi fatwa kadhibah khati'ah batilah. Dan perlu diketahui bahwa fatwa seperti ini fatwa yang dusta, ya. Fatwa yang dusta, fatwa yang salah dan batil. Ya. Fal marid yusalli walau kana alaihi thiyab najasah. Ya. Walau kana alaihi thiyabu najasah. Ya. Orang yang sakit, ya, dia tetap sholat walaupun pakaiannya terdapat najis. Ya. Walau kana badanuhu najasan. Ya, walaupun badannya ada najisnya. Idza kana la yastati' an yutahhira dzalika, apabila dia tidak mampu untuk membersihkan najis tersebut, ya. Kalau mampu untuk membersihkannya ahlan, silakan dibersihkan dulu. Kalau tidak mampu untuk membersihkannya, maka dia sholat sesuai dengan keadaannya, ya. Lianna Allah yaqul fattaqullaha mastata'tum. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16, kata Allah, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Ya. Kalau seseorang tidak mampu untuk membersihkan pakaian itu, sudah datang waktu sholat, maka bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan keadaannya seperti itu, ya dia mendirikan sholat. Ya, jangan sampai sholatnya ditinggalkan. Ya. Fa yusallil maridu ala hasabi halihi wa ala hasabi ma yaqdiru alaih. Ya. Maka hendaknya seorang yang sakit tadi, ya, dia sholat, ya, dia mendirikan sholat sesuai dengan kondisinya, ya. Wa ala hasabi ma yaqdiru alaih, sesuai dengan kemampuannya, ya. Yusalli qa'iman, dia sholat dengan berdiri, ya. Fa in lam yastati' fa qa'idan, ya. Kalau dia tidak mampu sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk, ya. Fa in lam yastati' fa ala janbihi yumi'u bi ra'sihi idza istata'a. Ya. Apabila dia tidak mampu juga sholat dengan duduk, maka hendaknya dia sholat sambil berbaring, ya. Berbaring dengan memberikan isyarat, ya, berisyarat dengan kepalanya idza istata'a, kalau dia mampu, ya. Fa in lam yastati', kalau hal itu pun tidak mampu, au ma'a bi'ainihi, maka hendaknya dia berisyarat dengan matanya, ya. Inda ba'di ahli ilm, ya. Menurut pendapat sebagian ulama, ya, para ahli ilmu, ya. Fa in lam yastati' al-ima bi'ainihi wa kana ma'ahu aqluhu falyanwil fi'la biqalbihi, ya. Apabila dia pun tidak mampu berisyarat, ya, dengan matanya, ya, isyarat untuk rukuknya, sujudnya, ya, tidak mampu berisyarat dengan matanya, wa kana ma'ahu aqluhu, sementara dia masih memiliki akal, ya. Falyanwil fi'la, maka hendaknya dia meniatkan perbuatan tersebut biqalbihi, dengan hatinya, ya. Wal yaqulil qawla bilisanihi, dan hendaknya dia mengatakan atau mengucapkan ucapan-ucapan atau doa-doa yang ada di dalam salat, ya, dengan lisannya, ya. Dan dia meniatkan rukuknya, diniatkan, ya. Kemudian dia ucapkan bacaan rukuknya, dan demikian seterusnya. Misalkan yaqulullahu akbar thumma yaqra'ul Fatihah wa surah. Misalkan dia bertakbir Allahu Akbar, kemudian dia mengucapkan Al-Fatihah atau membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang lain, ya. Thumma yaqul, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, ya, takbir untuk ruku, wa yanwi annahu raqi', ya. Dan dia meniatkan di dalam hatinya, karena dia tidak bisa berisyarat dengan kepalanya, dia tidak bisa berisyarat dengan matanya, ya. Maka dia meniatkan di dalam hatinya, ya, untuk dia melakukan ruku, ya. Tsumma yaqulu sami'allahu liman hamidah, kemudian dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ya, semoga sami'allahu liman hamidah wa yanwi annahu rafa'a ruku', ya. Dan dia meniatkan kalau dia bangkit dari
ruku, ya. Tsumma yaqulu hakadha fis sujud wa baqiyati af'alis shalah. Kemudian dia mengatakan hal tersebut, ya, doa-doanya, ya, dan juga meniatkan perbuatannya baik di dalam sujudnya maupun di dalam gerakan-gerakan salat yang lainnya, ya. Yanwil fi'la alladhi la yaqdiru alaih, ya, dia meniatkan di dalam hatinya, ya, untuk melakukan perbuatan yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Yanwihi biqalbihi, dia meniatkan di dalam hatinya, ya, wala yuakhirus shalah an waqtiha, dan dia tidak mengakhirkan, menunda salat daripada waktunya. Wa bisababi hadhihi al-fatwa al-kadhibah al-khati'ah yamutu ba'dul muslimin wa hum la yusalluna min ajli hadhihi al-fatwa al-kadhibah. Ini bahayanya berfatwa tanpa ilmu, ya. Karena fatwa yang tadi, ya, yang menyebutkan seorang yang sakit apabila pakaiannya terkena najis maka dia tidak boleh sholat sampai pakaiannya itu bersih, ya. Karena fatwa ini, ya, fatwa yang dusta ini, fatwa yang salah ini, ya, sebagian besar kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin, ya, meninggal dunia, ya, wahum la yusallun, sementara mereka tidak mendirikan sholat. Min ajli hadhil fatwa al-kadhibah, karena fatwa yang salah, yang dusta ini, ya. Walau annahum alimu anna al-insana al-marida yusalli ala ayyi halin lamatu wa hum yusallun, ya. Andai saja mereka itu mengetahui, ya, bahwasannya orang yang sakit, ya, dia tetap boleh mendirikan salat, ya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan keadaannya, ya, baik bajunya terkena najis ataupun badannya ada najisnya, ya, dia tetap dibolehkan untuk salat, ya, lamatu wa hum yusallun, niscaya mereka akan wafat dalam keadaan, ya, mereka telah mendirikan salat, ya, dalam keadaan mereka mendirikan salat, ya. Tetapi karena fatwa yang salah ini, yang berbahaya ini, ya, maka sebagian kaum muslimin wafat dalam keadaan tidak mendirikan salat. Wa mithlu hadhihi al-mas'alah wa ashbahuha katsir, fayajibu 'ala al-'ammah an yatalaqaw ahkamaha min ahli al-'ilm hatta ya'rifu bidzalika hukm Allah 'azza wa jalla wa hatta la yaqulu fi dinillahi ma la ya'lamun, ya. Dan yang semisal dengan permasalahan ini, ya, yang seumpama, yang semisal, yang serupa dengan permasalahan ini, ya, banyak sekali, ya, fatwa-fatwa yang salah, ya. Fayajibu 'alal 'amah, maka wajib bagi kaum muslimin secara umum, ya, orang-orang awam sekalipun, ya, an yatalaqqa ahkamaha min ahli ilm, hendaknya mereka mengambil, ya, hukum-hukum dari para ulama, para ahli ilmu, ya, hatta ya'rifu bidzalika hukm Allah, sehingga mereka, ya, mengetahui tentang hukum Allah dengan benar, ya. Wa hatta la yaqulu fi dinillahi ma la ya'lamun, dan sehingga mereka tidak mengatakan tentang agama Allah, ya, sesuatu yang tidak mereka ketahui, ya, sesuatu yang tidak mereka ketahui. Karena sangat berbahaya sekali seorang, ya, ketika dia berfatwa tanpa ilmu, maka dampaknya akan meluas kepada orang-orang yang mendengarkan fatwa itu dan melaksanakan fatwa itu, ya. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini poin yang kedua, ya, dari kesalahan-kesalahan yang perlu diwaspadai dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian juga kita lanjutkan, ya, untuk poin yang ketiga, ya, wa minha al-kibr. Ya, di antara kesalahan yang perlu diwaspadai juga oleh penuntut ilmu adalah al-kibr. Ya, al-kibr ini adalah sombong, ya. Dan ini penyakit yang berbahaya, ya. Sombong ini, ya, adalah salah satu yang menyebabkan iblis juga, ya, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Karena iblis mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, ya. Saya ini lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan saya dari api sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, ini perkataan ana khairun minhu ini bahaya, ya. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari dia. Ini bahaya sekali. Ini menunjukkan kesombongan. Nah, ini biasanya, ya, hati-hati seorang penuntut ilmu atau seorang yang sudah memiliki ilmu, ya, maka dia harus menjauhi perkataan ini, ya. Atau dia harus menjauhi perasaan seperti itu, ya. Saya lebih baik dari fulan, saya lebih baik dari Ustadz fulan, saya lebih baik dari si fulan, dan lain sebagainya. Ini harus dijauhi, ya.
Ini harus dijauhi, karena itu salah satu isyarat kalau di dalam dirinya ada kesombongan. Waqad fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ajma'i tafsir wa abyanihi wa awdahihi faqal, dan Nabi SAW telah menjelaskan tentang kesombongan ini, ya, tentang makna dari kesombongan, ya, dengan jelas sekali melalui sabda beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, ya. Bahwasanya yang dimaksud dengan kibr adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan mencela manusia, ya. Dan mencela manusia. Dan ini hadisnya dari Rasulullah SAW, hadis yang sahih, ya. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, ya, seorang yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Walaupun sedikit, ya, kesombongan, ya, sekecil biji sawi kesombongan, ya, tidak akan masuk surga, ya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang dari kami yuridu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang dari kami suka kalau mengenakan baju yang bagus, mengenakan sandal yang bagus. Maka Nabi SAW menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Artinya hal itu bukan termasuk kesombongan, gitu loh. Ya, engkau pakai baju yang bagus, silahkan. Engkau pakai sandal yang bagus, silahkan. Ya, itu bukan termasuk kesombongan. Lalu Nabi SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesombongan itu. Maka Nabi bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya, bahwasanya kesombongan itu adalah engkau menolak kebenaran yang datang kepadamu. Ya. Wa ghamtun nas, dan engkau mencela manusia. Itulah yang dimaksud dengan kesombongan. Ya. Di sini disebutkan, qala al-mu'allif rahimahullah, wa batarul haq huwa raddul haq. Yang dimaksud dengan batarul haq di sini adalah raddul haq, menolak kebenaran. Ya. Menolak kebenaran, padahal dia telah datang, kebenaran itu datang kepadamu, ya, tapi ditolak mentah-mentah. Wa ghamtun nas yakni ihtiqaruhum, dan ghamtun nas, yang dimaksud dengan ghamtun nas adalah merendahkan mereka, mencela manusia, ya, merendahkan manusia. Wa minal kibriya radduka ala muallimika. Di antara bentuk kesombongan juga, ya, adalah engkau menolak, ya, menolak gurumu, ya, baik ucapannya, ya, maupun nasihatnya dan lain sebagainya, atau engkau membantah, ya, gurumu, ya. Ini pun bentuk kesombongan, ya. Wa tatawul alaihi wasul adab ma'ahu, dan juga buruk adabmu kepada gurumu. Ini bentuk kesombongan, padahal engkau tadinya tidak ada apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Maka gurumu ini mengajarkan ilmu kepada engkau. Setelah engkau menjadi seseorang, ya, kemudian engkau dengan seenaknya mencaci, mencela gurumu sendiri. Ya. Sombong dan tidak mau menerima perkataan atau nasihat dari gurumu. Ya, ini bentuk kesombongan yang ada di dalam diri seseorang. Ya. Wa aidan istinkafuka amman yufiduka mimman huwa dunaka kibriya. Ya. Dan juga keenggananmu untuk mengambil nasihat yang bermanfaat dari orang selainmu. Ya, ini menunjukkan kalau di dalam dirimu itu ada kesombongan, ya, ada keangkuhan, kecongkakan, dan ini sangat berbahaya. Ya. Orang yang menuntut ilmu, ya, apabila dia sombong maka dia akan terhalang dari ilmu. Ya. Ya. Lan yanalul ilma al-mustahyi walal mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang mustahyi, orang yang malu. Ya. Untuk bertanya dia malu, nggak paham dia diam aja, nggak akan dapat ilmu. Walal mustakbir, dan tidak juga orang yang sombong, ya, tidak akan mendapatkan ilmu. Ya. Dan orang yang dia tidak mau menerima nasihat yang baik dari orang lain, ya, ini maka di dalam hatinya ada kesombongan. Ya. Apabila nasihat itu baik, ya, nasihat itu justru ingin meluruskan dirinya, lalu dia tolak. Dia tolak, ya, maka ini bentuk kesombongan. Ya. Karena kebaikan datang, kebenaran datang kepadanya, lalu dia tolak. Ya. Batarul haq, ya. Menolak kebenaran. Wa hadha yaqa' li ba'dhi talabati idza akhbarahu ahad bi syai'in wa huwa dunahu fil ilmi
istankafa wa lam yaqbal, ya. Dan ini terjadi pada sebagian para penuntut ilmu, ya. Apabila ada seseorang yang menasihatinya, ya, maka ia enggan untuk menerima nasihat tersebut, ya. Karena merasa dia lebih memiliki ilmu misalkan, ya. Karena siapa ente nasihatin ana, ya. Ana sudah lebih a'lam, ana lebih tahu, ya. Ini berbahaya sekali, ya. Apabila nasihat itu nasihat yang baik, maka coba difikirkan dulu, ya, diresapi dulu nasihatnya, ya. Mungkin orang itu lebih tahu tentang kekurangan kita daripada diri kita sendiri, ya. Ya, sehingga dia memberikan nasihat kepada kita, ya. Maka jangan dengan mudah langsung menolak, ya, nasihat yang baik yang datang kepada diri kita. Wa taqsiruka 'anil amal bil ilmi unwan hurman, ya. Dan kurangnya amalmu dari ilmu yang kau miliki, ya, merupakan tanda bahwasanya engkau terhalang, ya, dari kebaikan, ya. Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah memberikan kepada kita meminta kepada Allah al-afiyah, pengampunan, ya. Di kurangnya amalan kita, padahal kita orang yang memiliki ilmu, ini pun, ya, bentuk, ya, tanda bahwasanya kita ini terhalang waliyadzubillah dari kebaikan. Wa fi hadza yaqulul qail, pada hal ini atau terkait hal ini ada seorang yang mengatakan, ya, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasail harbun lil makanil ali, ya. Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Ilmu itu tidak mungkin mencapai seorang yang sombong. Ilmu itu tidak mungkin mencapai seorang yang sombong. Kasaili, ya, seperti aliran air, ya. Harbun lil makanil ali, yang tidak mungkin mencapai tempat yang tinggi, ya. Tidak mungkin mencapai tempat yang tinggi. Jadi ilmu tidak akan mencapai orang yang sombong seperti aliran air yang tidak mungkin mencapai tempat yang tinggi, ya. Ay bima'na anna al-fatal muta'ali la yumkin an yudrikal ilm, ya. Yang dimaksud dengan bait syair ini adalah seseorang yang sombong, ya, dia tidak akan mungkin mendapatkan ilmu, ya. Li'anna al-ilma harbun lahu kasaili harbun lil makanil ali. Karena ilmu itu tidak akan mencapainya, ya. Seperti, ya, aliran air, ya, yang tidak mencapai tempat yang tinggi. Li'anna al-makanul ali yanfadhu anhu as-sail yaminan wa shimalan wa la yastaqirru alaih, ya. Karena tempat yang tinggi ini akan memecah aliran air tadi, ya, ke kanan dan ke kiri, ya. Tidak akan ada yang naik ke atas, ya, akan memecahnya, ya. Dan tidak ada yang menetap sampai kepada puncak dari tempat tinggi tadi, ya. Kadzalikal ilm la yastaqir ma'al kibr wal ulu, ya. Demikian juga ilmu, ya, dia tidak akan menetap, tidak akan sampai pada seseorang, ya, tidak akan menetap pada diri seseorang apabila di dalam diri orang tersebut ada kesombongan, ya. Ada kesombongan, ada rasa angkuh dan lain sebagainya. Wa rubbama yuslabul ilm bisababi dzalika, bahkan bisa jadi ilmunya itu akan hilang, ya, dari dirinya, ya. Karena apa? Karena kesombongan yang ada pada dirinya, wal iyadzubillah. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Sebelum ana akhiri, ya, ada beberapa poin-poin dari kesimpulan pembahasan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, hendaknya seseorang berusaha keras untuk tidak berfatwa tanpa ilmu, ya. Karena Rasulullah SAW, ya, suri teladan kita, ya. Ya. Beliau tidak mau untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau apabila beliau memang belum mengetahuinya. Sampai turun wahyu kepada beliau baru beliau jawab. Ini menunjukkan kalau kita pun harusnya mengikuti beliau SAW. Ketika kita ditanya tentang suatu masalah yang kita tidak mengetahuinya, maka tahan dulu, jangan jawab. Bilang saja saya tidak tahu, atau nanti saya akan jawab, ya. Sampai kita benar-benar mengetahuinya, barulah kita berfatwa tentang hal tersebut, ya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, hal ini juga dilakukan oleh para sahabat, ya.
para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tadi sudah disampaikan contohnya ya. Kemudian Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain ya, pun demikian. Mereka tidak mau berkata tentang agama Islam tanpa ilmu. Ya. Mereka lebih berhati-hati dalam mengucapkan tentang agama ini ya, kecuali apabila benar-benar mereka mengetahui ilmunya. Ya. Kemudian poin yang ketiga yang kita tadi bahas ya, kesimpulannya bahwasannya kesombongan dapat mencegah seseorang dari mendapatkan ilmu ya. Kesombongan yang ada pada diri seseorang itu akan mencegahnya dari mendapatkan ilmu ya. Kemudian yang keempat, sombong sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW adalah menolak kebenaran yang datang kepadanya dan mencela manusia ya. Itulah yang dimaksud dengan sombong ya. Dan yang terakhir, di antara fenomena kesombongan yang terjadi di tengah para penuntut ilmu adalah seseorang menolak perkataan gurunya, membantah gurunya, sedikitnya adab kepada gurunya, ya. Kemudian merasa dirinya paling wah dan lain sebagainya, merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Ini pun di antara bentuk kesombongan yang harus dihindari oleh para penuntut ilmu. Baik, ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita keistiqamahan dan menjauhkan dari diri kita sifat sombong ya, dan juga menyelamatkan kita dari ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang justru malah membinasakan kita. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan keistiqamahan kepada kita dalam menuntut ilmu ya, dalam mengajarkannya ya, dan dalam mendakwahkannya. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita juga ya, ketaatan ya, sampai kita nanti bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.